Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para masjid Dzaratul Abrar yang dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Para jamaah Masjid Dzaratul Abrar, berdirinya kami di sini akan menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan menggapai cinta ilahi. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala haqqat mahabbati lil mutahabbinina fi wa haqqat mahabbati lil mutawasilin wa haqqat mahabbati lil mutanasihin wa haqqat mahabbati lil mutabadilin al mutahabbuna fi ala manabir min nurin yagbituhum bimakanihim an-nabiyyu was-siddiqin was-syuhada. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman, orang yang saling mencintai karenaku pasti diberikan cintaku, orang yang saling menyambung kekerabatan karenaku pasti diberikan cintaku, dan orang yang saling menasihati karenaku pasti diberikan cintaku, serta orang yang saling berkorban karenaku pasti diberikan cintaku. Orang-orang yang saling mencintai karenaku diberikan cintaku. Orang-orang yang saling mencintaiku karenaku nanti di akhirat berada di mimbar dari cahaya para nabi, siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid merasa iri dengan kedudukan mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hikmah yang bisa kita ambil dalam hadis di atas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang amalan yang dapat mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung dengan ungkapan firman Allah, atau lebih kita kenal dengan hadis qudsi. Ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mewujudkan 4 hal yang menjadi sebab kita menjadi hamba-Nya yang dicintai. Yang pertama, perintah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perintah saling menyambung persaudaraan karena Allah. Yang keempat, perintah saling berkorban karena Allah. Seorang muslim berkeyakinan bahwa mencintai Allah adalah bagian dari cabang penting dari iman. Mencintai Allah adalah bukti nyata atas kesempurnaan iman seseorang mukmin dan lemahnya kecintaan kepada Allah menjadi bukti kelemahan imannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Namun yang lebih paling utama adalah bagaimana kita dicintai Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti ajaran Rasulullah menjadi bukti kebenaran cinta kita kepada Allah. Bila telah terbukti, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kecintaannya sehingga kita menjadi generasi yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim."
Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus kontes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Zalatul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberikan rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.